Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everybody. How are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun harus belajar dari rumah. Welcome back with Yanda Santos. Kali ini anak soleh dan soleha akan belajar bersama Yanda Santos. Kita akan melanjutkan tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini adalah: yang pertama, penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Yang kedua, penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Yang ketiga, penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Yang keempat, penggunaan tanda titik pada kalimat. Yang kelima, kalimat tanya. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada yang pertama, huruf awal nama diri. Yang kedua, pada nama sekolah. Yang ketiga, nama tempat lahir. Yang keempat, nama bulan. Dan yang kelima adalah nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Fitri adalah salah satu siswi SD Erlangga. Fitri mempunyai kartu pelajar. Mari kita perhatikan kartu pelajar milik Fitri berikut. Pada kartu pelajar milik Fitri, nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Maka marilah kita perhatikan contoh berikut. Pukul 7 dapat ditulis pukul 07.00. Pada pukul 7, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 7. Berikutnya, pukul 10:30 dapat ditulis pukul 10.30. Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10:30. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Kamu sudah belajar tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Selanjutnya, bacalah cerita Komang dan teman-temannya berikut. Pada teks menjaga keselamatan saat membuat properti tari, belum ada tanda titik yang digunakan. Berilah tanda titik sesuai dengan aturan penggunaan tanda titik yang telah kamu pelajari. Di sini, Yanda akan memberikan waktu pada Ananda, atau mungkin Ananda bisa di-pause saja videonya sambil mengisi dulu kira-kira titik-titik mana saja yang harus diberikan, di bagian mana saja yang harus diberi titik.
Nanti setelah itu baru Yanda akan berikan titiknya untuk bisa dikoreksi oleh Ananda sekalian. Yanda kasih waktu ya. Oke, saat ini Yanda akan berikan jawabannya. Yang pertama di pukul 13.0. Setelahnya ada titik lagi, karena itu adalah akhir kalimat. Kemudian yang kedua ada di setelah komang, karena itu adalah kata terakhir dari kalimat, berada di akhir kalimat. Selanjutnya di akhir kalimat lagi. Kemudian di antara 14 dan 15 karena memisahkan waktu, dan juga di akhir kalimat. Kemudian di akhir kalimat lagi, di akhir kalimat lagi, di akhir kalimat lagi, dan yang terakhir, iya, ada di akhir kalimat. Jadi ada dua yang memisahkan jam dan menit, dan sisanya adalah di akhir kalimat. Ayo, sudah berapa yang benar titik tanda titik yang Ananda sudah buat? Silahkan dicek. Kalimat tanya. Masih ingatkah kamu tentang kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kalimat. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, marilah kita perhatikan gambar berikut. Dalam percakapan Nina dan Adi terdapat dua kalimat tanya. Yang pertama, apakah adik sudah mandi? Dan yang kedua, maukah kakak membantuku belajar membaca? Mengajukan pertanyaan. Nah, di sini kita akan berlatih membuat pertanyaan. Sekarang perhatikanlah gambar berikut dengan seksama. Di sini Yanda akan memberikan 6 contoh pertanyaan yang bisa dibuat berdasarkan gambar yang ada. Menggunakan tadi seperti pertanyaan seperti apa, kenapa, dan lain-lain. Oke, baiklah. Kita coba pertanyaan yang pertama. Apakah yang terjadi pada mereka? Yang kedua, di manakah mereka bermain sepak bola? Yang ketiga, kapankah mereka bermain sepak bola? Yang keempat, siapakah yang terjatuh pada saat bermain bola? Yang kelima, mengapa ada yang terjatuh? Dan yang terakhir, bagaimana mereka menolong teman mereka yang terjatuh? Sekian video pembelajaran kali ini. Before we finish, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you anak soleh dan soleha. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Stay happy and stay healthy. See you again in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.